Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wafi Anwarul Hikam dengan NIM 022 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi pitch deck dari startup, yaitu di sini namanya adalah Illuspare Creative. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama di sini ada cover slide yang mana pada halaman itu ini adalah berupa logo dan juga branding dari nama perusahaan atau startup sendiri, yaitu Illuspare Creative dengan tagline Illus Your Vision. Nah, versi lengkapnya di sini ditambahin Creativity Meets Intelligence. Nah, seperti apa lengkapnya nanti kita ulas lebih lanjut. Jadi yang pertama kita masuk ke company overview, di mana di sini itu kita dikatakan AI Powered Creative Agency for SME Digital Transformation. Jadi maksudnya apa? Yang pertama itu kita konsepnya adalah creative agency. Jadi seperti banyak agensi kreatif yang beredar di luar sana. Nah, namun kita itu di sini sedikit berbeda gitu. Karena di awal itu ada kata-kata ini AI powered gitu. Jadi kita memang basisnya itu nanti dibantu oleh AI gitu. Karena zamannya memang sudah berbeda. Nah, kemudian di sini ada SME Digital Transformation. Memang kita akan mendukung UMKM. Jadi SME itu kan small and medium size enterprise gitu, yang digital gitu. Jadi kita akan mendukung transformasi digital dari UMKM. Lalu foundernya di tahun 2025, untuk lokasinya sementara seperti ini dengan foundernya saya sendiri dan juga rekan saya yaitu Ramadhani. Lalu untuk misi kita sendiri memang memberdayakan UMKM melalui inovatif AI assisted creative solution. Jadi memang kita menawarkan solusi kreatif dengan dibantu oleh AI itu sendiri. Dan kita integrasikan dengan strategi marketing secara digital gitu. Jadi kalau secara umumnya kan memang hanya membuatkan campaign kreatif, tapi kita akan membuatkan campaign beserta strategi dari digital marketingnya. Itu adalah misi kita. Baik, berikutnya kita masuk ke problems atau permasalahan. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu melihat market realita market realitinya seperti apa gitu. Jadi kita cek di sini disebutkan di SME Digital Crisis. Jadi sebenarnya di Indonesia itu terjadi masalah, yaitu dengan kondisi nyatanya itu adalah UMKM itu menghadapi krisis digital. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat faktanya. Di sini yang pertama disajikan data bahwasannya sebesar 64,2 juta itu adalah total UMKM di Indonesia, dengan hanya 13% itu yang sudah terdigitalisasi. Jadi sudah melek digital gitu sebesar 13%. Lalu 87%-nya kemana gitu? Nah, mereka ini masih berjuang dengan branding profesional dan digital marketing. Jadi memang sudah digital, cuman levelnya itu sudah berbeda gitu ya. Jadi memang yang sudah digital itu masih sekitar 13%-an. Kemudian eh, di sini terdapat nilai 2 sampai 5 juta 2 sampai 5 juta itu adalah rata-rata budget untuk marketingnya gitu. Per bulan itu sekitar 2 sampai 5 juta. Dan data ini itu didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia gitu. Nah, masalahnya apa? Di sini adalah lack of professional visual identity. Jadi 78% itu masih menggunakan template atau kerangka yang generik atau secara general gitu. Jadi intinya intinya itu masih menggunakan standar visual identitas gitu. Jadi intinya masih terlalu ya basic. Kemudian yang kedua itu marketing digitalnya itu masih belum efektif, dengan konversi rate-nya itu yang masih rendah sebesar 1,2%. Kemudian untuk cost agency-nya itu tergolong tinggi, yaitu rentang sekian 10 sampai 50 juta per project. Lalu keterbatasan waktu. Nah, di mana owner UMKM itu lebih banyak menghabiskan 60% waktunya itu di operasi bukan di marketingnya. Sementara yang menjadi tombak hidupnya suatu
enterprise atau UMKM atau perusahaan atau bisnis itu justru harusnya di marketing, bukan di operasi. Lalu yang terakhir itu adanya skill gap. Jadi para UMKM di Indonesia itu masih tergolong eh, terbatas banget dengan akses ke tren digital dan juga alat-alat AI gitu, tools AI. Nah ini yang menjadikan problem utama yang kita temukan gitu ya. Kemudian kita masuk ke solusi. Nah, solusi yang kita tawarkan itu ada 4. Jadi kita yang pertama AI Powered Creative Production, yang mana kita nanti akan menawarkan solusi berbasis digital dan juga AI. Kita akan dibantu AI. Memang tidak secara sepenuhnya, kita akan tetap melibatkan manusia, melibatkan human, namun kita akan lebih memaksimalkan dengan power apa ya, prompting dan juga AI tadi gitu. Dan kita akan kustomisasi. Lalu yang kedua itu kita akan integrasikan dari sisi pendekatan kreatif dan juga marketingnya. Jadi strateginya itu nanti kita akan gabungkan. Jadi nggak cuma ngasih campaign secara kreatifnya, kalau misalkan desain produk dan lain sebagainya itu, tapi kita akan gabungkan juga cara marketingnya seperti apa gitu dengan sisi kreatif seperti itu tadi gitu. Lalu yang ketiga itu scalable package solution. Jadi kita nantinya akan menyediakan solusi itu berupa paket-paket, sehingga kalau misalkan enterprise yang lumayan menengah atau mungkin sudah besar gitu, kita akan sediakan untuk mereka itu paket yang dapat mereka pilih itu sesuai dengan skala bisnis mereka. Dan yang terakhir itu end to end support, yang mana dari konsep sampai eksekusi kita akan bisa bantu gitu. Dan untuk after service-nya kita juga akan bantu dan kita sediakan konsultasi khusus. Lalu kita coba lihat market opportunity-nya seperti apa gitu. Nah, ternyata di zaman sekarang digital market itu sudah lumayan berkembang dan tumbuh secara masif. Kita dapat lihat di sini ada total addressable market di Indonesia itu, pertumbuhan ekonominya itu sekitar 77 miliar di tahun 2024. Lalu industri kreatifnya sekitar 8,2% per tahun, dan ini budget digitalisasinya itu lumayan besar juga selama 2 tahun terakhir. Dan ini ada lanjutannya tam di sini. Kemudian ada market yang dapat kita jangkau itu dengan realistis 3 tahun itu kita akan mendapatkan market share sebesar 0,1%. Dengan estimasi klien itu kita akan mendapatkan 1.200 UMKM dan revenue potensialnya itu mencapai 36 miliar atau 2,4 juta dolar. Lalu untuk market drivernya, jadi atau bisa disebut juga dengan pendorong pasarnya gitu ya, itu karena di Indonesia sendiri itu pemerintah sudah mendukung digitalisasi UMKM, jadi sudah dibantu dari pemerintah sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu adanya akselerasi adopsi digital setelah pandemi, karena pandemi kemarin tahun 2019 sampai 2020 kemarin itu akhirnya mengubah perspektif itu untuk mengadopsi metode digital. Lalu yang ketiga itu pertumbuhan sosial e-commerce, yaitu seperti Instagram dan TikTok Shop. Dan yang terakhir AI demokratisasi di industri kreatif. Nah, tadi sudah disebutkan, dan sekarang kita masuk ke bisnis model, yang mana dari bisnis model ini kita akan mendapatkan secara garis besar revenue stream dan juga relationship dari customer sendiri seperti apa. Yang pertama itu ada monthly retainer. Jadi ini tuh sebenarnya adalah paket-paket penghasilan dari bisnis startupnya sendiri atau dari super kreatif sendiri seperti apa gitu. Yang pertama 70% revenue itu akan didapatkan dari paket-paket gitu ya, paket-paket yang berjalan secara setiap bulan. Jadi kan tadi di awal ada yang paket-paket yang kita sediakan. Nah, 70%-nya itu dari penghasilannya dari situ. Kemudian 20%-nya itu dari project based service, yang mana tergantung kliennya, misal pengen website, pengen campaign, kemudian pengen brand identity. Nah, itu per project. Jadi bukan per apa ya? Bukan per paket, tapi per project. Dan yang terakhir kita sediakan training dan workshop dengan 10% revenue-nya itu presentasinya 10% gitu. Dan untuk customer akuisisi di sini ada sosial media, kemudian program referral, industri partnership, dan yang terakhir content marketing.
Oke, kita lanjutkan ke kompetitif analisis. Jadi kompetitif kita itu ada yang disebutkan di sini ada 4, yang mana ini memang sebenarnya semuanya lumayan besar juga. Jadi pertama ada paperback kreatif itu di Jakarta dengan fokus klien itu adalah korporat besar. Jadi memang nggak fokusnya ke UMKM dan tidak terintegrasi AI. Lalu ada Kreatifika Digital Agency di Surabaya juga sama dengan per projectnya itu 8 sampai 30 juta dan masih belum terintegrasi AI. Kemudian untuk platform freelance ini ada 1000 dan projects.co.id. Nah, ini memang kalau di freelance itu memang kualitasnya belum konsisten ya. Dan pastinya tidak ada strategi terintegrasinya seperti apa. Kalau yang secara internasional yaitu yang udah pasti ada Canva Pro karena memang ini tools yang memang sekarang booming untuk digunakan para agensi kreatif. Jadi memang pesaing kita juga sih. Untuk keuntungan dari analisis kompetitif kita sendiri itu ini 70 sampai 50 sampai 70% itu delivernya lebih cepat karena kita dibantu dengan AI. Kemudian kita menggunakan pendekatan kreatif dan marketing, lalu disesuaikan dengan kebutuhan UMKM di Indonesia. Jadi secara lokal. Lalu yang keempat itu kita harganya itu akan diskalakan sesuai dengan bisnis yang klien minta seperti apa. Jadi kita tidak langsung mematok oh harus gini gitu karena kita sifatnya itu fleksibel. Dan yang terakhir kita ada konsultasi secara personal dan juga efisiensi teknologi. Nah, ini contoh produk demonya. Ini untuk um, yang belum di branding ya. Jadi kayak masih yang basic gitu. Kemudian ada marketing and sales strategy. Kita bagi segmentasi customer itu ada dua. Yang pertama primer itu 70% dengan fokusnya di UMKM di Jawa Timur dengan detail seperti ini. Lalu yang secondary itu yang kedua itu startup dan bisnis-bisnis baru dan brand personal dan influencer serta corporate kecil gitu ya yang butuh support kreatifnya. Marketing channelnya seperti ini, kemudian sales funnelsnya ada awareness, interest, consideration, decision, dan retention dengan detail seperti itu. Nah, untuk tim dan expertise-nya sendiri, saya Oviano Hikam selaku founder dan CTO nantinya dengan experience saya sekitar 3 tahunan lah di dunia desain dan pengembangan desainnya. Lalu untuk expertise-nya ini nanti akan lebih berfokus kepada visual design, kemudian penggunaan AI-nya, AI tools-nya seperti apa, dan brand identity. Sementara partner saya nanti akan berfokus di copywriting dan marketing strategi dengan expertise itu lebih ke arah content creation, serta pengelolaan campaign-nya seperti apa, termasuk juga nanti CEO dan dengan pengalaman 2 tahun di digital marketing. Kemudian di sini ada financial projection. Jadi proyeksi keuangan finansialnya seperti apa? Kita mulai dari revenue proyeksinya selama 3 tahun ke depan itu diproyeksikan mendapatkan 30% dari revenue growth ini atau sekitar 20 di sini itu 20 bukan 30% ya 28,5 miliar dengan kita di sebelah sini kliennya itu diprediksi sekitar 750 klien dan ini untuk pertumbuhannya. Lalu untuk alokasi kebutuhan pendanaan memang kalau secara kita proyeksikan langsung besar gitu ya, ini dengan dibutuhkan dana itu 400 juta dengan detailing untuk 160 juta di sini itu infrastruktur dan teknologi itu mencakup setup kantor, hardware dan lisensi software serta langganan untuk tools AI dan cloud gitu. Lalu untuk tim dan talent itu kita butuh sekitar 140 juta dengan gaji para karyawan gitu dan para talent serta adanya nanti pasti butuh pelatihan dan pengembangan keterampilan. Kemudian untuk pemasaran itu sekitar 80 juta atau 20%-nya yaitu untuk iklan digital, produksi konten dan juga pengembangan kemitraan.
Lalu yang terakhir di situ ada modal untuk kerjanya itu termasuk biaya operasional, jadi sekitar 20 juta dengan total sekian. Lalu terakhir kita dapat lihat ringkasannya itu di sini. Ini ya, di sini ada gross margin dan di sini ada net profit yang laba bersih dan laba kotor. Nah, ini ringkasan dari tadi yang udah disebutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, udah selesai. Jadi kira-kira seperti itu dari presentasi pitch deck dari Illusphere Creative sendiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk informasi lebih lanjut ada di nomor berikut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.